إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lihat surah At-Takwir ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzan nufusu zuwijat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza, dan apabila an-nufus, jiwa-jiwa manusia itu zuwijat, dikumpulkan atau dipertemukan. Qala Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, an-nufus jam'u nafsin. Ada an-nufus, itu bentuk plural dari nafsun. Terkadang bentuk pluralnya juga adalah anfus. Wal murad biha nufusun nasi kulluha. Yang dimaksud pada ayat ini, bila jiwa-jiwa telah dikumpulkan, yaitu maksudnya adalah seluruh jiwa manusia, dari mulai Adam sampai manusia yang terakhir. Fa tuzawwiju an-nufus, yakni yudammu kullu sanfin ila sanfihi. Tuzawwijun nufus maksudnya adalah dipertemukan, dikumpulkan setiap kelompok sesuai dengan golongan atau kelompoknya. Li'anna zawd yurad bihi as-sanf. Karena yang dimaksud dengan zawd di sini adalah dikumpulkannya kelompok dengan kelompok, golongan dengan golongan. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa kuntum azwajan salasah. Pada saat itu kalian menjadi 3 buah golongan. Azwajan salasah. Ini mengingatkan kita bahwa pada hari kiamat manusia bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Dan Allah telah membagi kelompok manusia itu menjadi 3. Asnafan salasatan, yaitu 3 buah golongan. Wa qala ta'ala, di ayat yang lainnya Allah mengatakan wa akharu min saklihi azwaj. Dan azab yang lain serupa dengan itu berbagai macam. Asnafun, yakni bermacam-macam bentuk-bentuknya, golongan-golongannya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang lainnya, ukhsurul ladzina dzalamu azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang telah mendolimi atau orang yang telah berbuat zalim bersama dengan azwajahum, yaitu golongan mereka, kelompok-kelompok mereka. Jadi ayat ini wa idzan nufusu zuwijat, dan bila jiwa itu telah dikumpulkan, yaitu bersama dengan sesuatu yang sejenis dengannya, yaitu golongan-golongannya. Naam, ay asnafuhum wa askaluhum fa yaumal qiyamah yudammu kullu syaklin ila mislih. Golongannya, kelompoknya, bentuknya, maka suatu kaum nanti akan dikumpulkan sesuai dengan yang serupa dengannya. Ahlul khairi ila ahlul khairi. Orang-orang yang berbuat kebaikan berkumpulnya juga bersama dengan orang yang berbuat baik. Wa ahlus syarri ila ahlus syarr. Dan orang yang berbuat kejelekan dikumpulkannya juga dengan orang yang berbuat kejelekan. Maka ini alhamdulillah, para ulama kita menganjurkan agar di kehidupan dunia itu mencari teman berkumpul yang baik.
mencintai orang-orang yang baik. Karena mencintai mereka itu bisa menjadi sebab mereka dikumpulkan bersama di hari kiamat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, yuhibbu as-salihina wa in kuntu laisa minas salihin. Aku mencintai orang-orang saleh sekalipun aku bukan termasuk golongan orang yang saleh. Fa arju syafa'atahu yaumal qiyamati biiznillah. Karena aku mengharapkan syafaatnya, yakni syafaatnya orang-orang saleh itu di hari kiamat nanti. Maka dia menyebutkan wa karahtu, aku membenci adz-dzalimina wal qabihina, orang zalim, orang yang membuat kerusakan. Aku membenci orang yang zalim dan orang-orang yang membuat kerusakan. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Walaupun aku mungkin termasuk orang yang rusak itu. Wa in kuntu minal qabihina wa in kuntu minadz zalimina awil qabihina. Walaupun aku mungkin termasuk orang yang rusak itu, bagian daripada mereka. Kama qala rahimahullah ta'ala. Maksudnya membenci orang-orang jelek, membenci orang-orang buruk menjadi sebab kita tidak dikumpulkan dengan orang-orang jelek. Dan niat itu penting. Sebab Nabi menyebutkan kullun nasi yub'asu yaumal qiyamati ala niyatihim. Semua manusia itu akan dibangkitkan di hari kiamat di atas niat-niat mereka. Niat berkumpul dengan orang saleh, berkumpul dengan orang baik. Ini bisa menjadi sebab mereka nanti berkumpul pula di yaumul qiyamah. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa hadhil ummah yudammu ba'daha ila ba'din. Dan umat ini mereka akan dikumpulkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, yakni yang sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lainnya, wa tara kullu ummatin jathiyah. Dan kalau engkau pada hari itu melihat tiap-tiap umat mereka jasiyah. Apa jasiyah? Berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat pada hari itu akan diseru menuju kepada kitab catatannya. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari di mana kalian dibalas atas apa yang dulu kalian kerjakan. Walhasil apabila rahimanillah, ini merupakan peringatan besar bagi setiap kita bahwa siapa teman kita itu bisa menjadi sebab di mana jiwa kita akan berkumpul dengannya di yaumil qiyamah. Wa idzan nufusu zuwijat. Maka apabila jiwa-jiwa itu dikumpulkan. Jadi kata beliau, makna firman Allah ini idzan yakni sukilat wa dumma ba'daha ila ba'din kullu sanafin ila sanfihi kullu ummatin ila ummatiha. Akan dikumpulkan, akan dipertemukan satu golongan kepada golongan yang lainnya, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, satu umat kepada umat yang lainnya. Lalu Allah mengingatkan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilan. Dan apabila mau'udah nanti ditanya dengan sebab dosa apa mereka itu dibunuh. Apa itu mau'udah? Qala Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-mau'udah hiyal unsa tudfanu hayyatun, yaitu bayi-bayi wanita yang mereka dikubur sedangkan masih dalam keadaan hidup. Na'udzubillah min dzalik. Wa dzalika annahu fil jahiliyah. Hal ini terjadi pada masa jahiliyah li jahlihim wa su'i dhannihim billah, karena kebodohan mereka dan kejelekan sangkaan mereka terhadap Allah tabaraka wa taala. Yang ketidaktahuan mereka tentang hakikat hidup, tujuan hidup, agama yang diturunkan oleh Allah,
sangka buruk mereka terhadap Allah Ta'ala, maka mereka membunuh bayi-bayi wanita. Apa sih Alhamdulillah sangka buruk mereka itu? Mereka menyangka anak wanita itu membawa kepada kesialan. Mereka menyangka bahwa anak wanita itu menurunkan martabat seseorang. Dalam Islam, laki-laki maupun perempuan tidak berbeda. Dari sisi seorang hamba. Di hadapan Allah sama. Yang berbeda itu apa? Keadaan mereka karena sebab apa? Takwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wa adamu tahmiluhum yu'ayyiru ba'dhum ba'dha idza atathul unsa. Di mana orang-orang jahiliyah pada masa dahulu mereka tidak mau memelihara anak-anak wanita. Dan bagi mereka kalau diberi oleh Allah Ta'ala anak keturunan wanita akan memburukkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Maksudnya aib gitu, mengaibkan mereka. Jadi kalau misalnya ditanya, telah lahirkah anakmu? Ya, laki-laki atau perempuan? Kalau mereka mengatakan perempuan, itu malu. Maka lebih baik sebelum ditanya itu mereka apa? Kubur hidup-hidup. Na'udzubillah min dzalik. Memang Allah menyebutkan walaysa dzakaru kal unsa. Dan tidak sama antara anak laki-laki dengan apa? Perempuan. Maksudnya tidak sama di sini bukan menunjukkan memiliki anak wanita itu aib. Bahkan dalam hadis Muslim, orang yang diuji oleh Allah dengan 2 orang anak wanita lalu dia memeliharanya sampai dewasa, yakni maksudnya ini mengerti tentang agama. Sebab pemeliharanya kepada anak wanita itu Allah berikan baginya apa? Hijab antara dirinya dengan api neraka. Ya, dia tidak akan disiksa oleh api neraka kalau dia mau memelihara anak wanitanya itu dengan baik. Dan itu tidak dijumpai pada pemeliharaan terhadap anak laki-laki. Pada asalnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak masalah punya anak perempuan maupun punya anak laki-laki, tidak ada masalah. Walaupun memang disebutkan oleh Allah walaysa dzakaru kal unsa, enggak sama antara anak laki-laki dengan perempuan, yakni karena anak laki-laki itu membawa nasab kita sampai dengan keturunannya. Jadi kalau kita punya laki-laki, nasabnya kepada kita. Anak kita itu punya anak laki-laki lagi, nasabnya masih kepada kita. Dia punya anak laki-laki, nasabnya kepada kita. Kalau anak perempuan terputus nasabnya sampai di dirinya saja. Kalau kita punya anak perempuan, dia punya anak, nasabnya kepada siapa? Anaknya kepada siapa? Iya, suami atau bapak dari anak tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada keutamaan yang lainnya, misalnya para anak lelaki itu jika mereka telah dewasa ada kewajiban yang paling utama dalam sebuah ibadah yang ditentukan oleh Islam, yaitu apa? Jihad. Sedangkan anak perempuan mereka tidak jihad di medan perang. Tapi Nabi memberikan pernyataan bahwa ketika Aisyah berkata, halil mar'ati jihadun fi sabilillah, maka ada wanita itu jihadnya di jalan Allah. Kata Nabi, ada. Jihadun ghairu qitalin, jihad yang tidak pakai apa? Perang. Apa ikhwan? Al-hajju wal umrah, yaitu melaksanakan haji dan umrah. Nah, demikian. Kita lanjutkan hadirin. Fa idza busira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Bila seorang di antara mereka diberikan kabar tentang kelahiran anak wanita, seketika itu juga wajahnya menghitam, cemberut. Dhalla wajhu waswadan itu cemberut, wajahnya menjadi gelap. Wa huwa kadhim, dibarengi dengan perasaan dongkol, jengkel maksudnya. Jadi jengkel. Jadi kalau ada orang mengatakan anakmu perempuan, itu langsung marah dia. Dan wajahnya apa? Wajahnya itu tidak senang gitu, bermuka masam. Nah, seperti itu sudah. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang jahil itu begitu. Orang jahil demikian. Yani mumtali'u hamman wa ghamman. Betul-betul dipenuhi isi hatinya itu dengan kedongkolan
kesedihan, kejengkelan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka itu, yakni yatawara minal qaumi. Apa itu yatawara minal qaumi? Yakni yakhtafiya minhum, sembunyi, malu. Bersembunyi dari manusia. Dia malu kalau dilihat oleh, sampai dia dikenal bahwa dia berani membunuh anaknya sendiri. Nah, seperti itu, naudzubillah. Kenapa demikian? Min su'i ma busira bihi. Karena anggapan mereka buruknya berita yang disampaikan kepadanya dengannya. Ayumsiku ala hunin, dilema. Apa dia harus membiarkan anaknya hidup sementara dia akan merasa hina? Am yadussuhu fit turabi, atau dia harus menaburi anak itu dengan debu-debu. Maksudnya dia akan dibunuh. Ya, dia dalam kondisi dilema ini, dibunuh anaknya sendiri atau dia harus memeliharanya tapi dia hidup dengan apa? Hinaan orang lain. Nah, seperti itu. Yani idza qila li ahadihim nubashshiruka anna Allah ja'a laka bi unsa ay bi bintin irtamma wahtamma. Maksudnya bila dikatakan kepada salah seorang di antara mereka itu orang-orang jahiliyah, kami memberikan berita kepadamu bahwa Allah telah datang memberikan untukmu anak wanita. Maka seketika itu juga dia kecewa, rasa kesal dalam dirinya, kejengkelan. Wamtana'a minal ghammi wal hammi, hatinya itu penuh dengan kekecewaan, dengan kejengkelan. Apa bahasa kita tadi? Dongkol, marah sekali dia. Nah, seperti itu. Sama seperti misalnya orang-orang di zaman sekarang, kalau diberikan kabar tentang orang tua mereka yang mestinya harus dipelihara. Kalau zaman dahulu anak-anak, kalau sekarang orang tua. Saya ketemu orang tuamu di pasar belanja sendirian, itu dia marah. Marahnya bukan kepada orang ini, dia marah kepada orang tuanya karena dilihat manusia. Dia keluar rumah membuat malu dirinya. Paham ya? Maka nggak jarang di antara mereka itu kemudian meletakkan orang tua itu di tempat-tempat yang mereka nggak bisa kemana-mana. Yang penting dikasih makan, dikasih minum, kasih pakaian. Kalau perlu cepat mati. Kenyataan begitu. Coba sekali-sekali antum pergi ke mana namanya ini, rumah jumbo yang di dekat SMA berapa itu? SMA 4. Saya pernah ke sana itu. Masya Allah ya Allah. Bukan anaknya, bukan orang tuanya orang miskin semua, itu orang kaya. Orang-orang kaya yang orang tua di sana itu. Hanya segelintir orang saja yang miskin, tapi anaknya yang lain kaya-kaya. Tapi mereka tidak bisa merasakan kenikmatan memiliki anak yang kaya raya ketika itu. Baik, alhamdulillah. Wasara yufakkiru hal yabqiya hadhil unsa hal hun ala hunin wa dhullin. Maka jadi bahan pemikirannya, apakah dibiarkan anak wanitanya ini hidup bersamanya di atas tanggungan hinaan dan direndahkan manusia. Alhamdulillah. Padahal kalau dia mau sedikit aja berpikir, istrinya seorang wanita kan begitu. Yang artinya suatu ketika nanti bila dia punya anak laki-laki, pasti dia butuh menantu wanita. Kalau dia mau berpikir lebih jernih lagi, dia lahir dari seorang wanita juga. Yang mana mungkin wanita-wanita yang diciptakan oleh Allah seperti ini kemudian adalah suatu bencana bagi seseorang, musibah bagi seseorang. Kalau fitnah atau ujian, iya, wanita memang ujian. Tapi berapa banyak wanita lelaki yang diuji oleh wanita, dengan sebab itu dia menjadi mulia. Paham ya, alhamdulillah. Walaupun kita ketahui asalnya wanita itu adalah ujian yang berat bagi kaum laki-laki. Aw yadussuha fit turabi wastarihu minha. Atau perlu dia atau dibunuh saja, ditanam hidup-hidup, ditabur di padang pasir supaya tidak
menjadi aib bagi dirinya. Fakana ba'duhum akada. Begitulah keadaan mereka pada masa itu. Wa ba'duhum akada, sebagian lagi juga seperti ini. Jadi sebagian mereka tetap memelihara anaknya, dihina dan dicaci maki, menanggung rasa malu. Sebagian mereka membunuh hidup-hidup anaknya, dialah yang membunuh, itulah yang hina. Faminhum may yadfanul binta wa hiya hayyatun imma qabla an tumayyiza aw ba'da an tamiza aw imma qabla an tamiza aw ba'da an tamiz. Sehingga di antara mereka ada yang menanam hidup-hidup ya kawan. Sama saja apakah anaknya itu telah mencapai usia mumayyiz atau sebelum mencapai usia mumayyiz. Jadi ada yang baru lahir langsung ditanam. Tapi ada juga yang mereka sudah besar 3 tahun, 4 tahun, kan belum mumayyiz. Tahu mumayyiz ya, Bang? Ya, mumayyiz ya, belum balik. Mumayyiz itu tidak harus balik. Mumayyiz tidak harus balik. Jadi usia lucu-lucunya itu, kita melihat kalau anak itu usia 2 tahun, itu kan lucu sekali, ya. Belum tamyiz. Belum kondisi seperti ini dibunuh. Hatta inna ba'dhum kana yahfirul hafrata li binti fa idza asaba lihyatahu syai' min at-turabi nafadathu an lihyati. Sampai dijumpai di antara orang musyrik itu ketika dia menabur pasir, menggali tanah untuk menanam anak wanitanya hidup-hidup ini, jenggotnya itu kena debu, dibersihkan oleh si bayi wanita itu. Anaknya yang 2 tahun itu membersihkan apa? Jenggotnya yang kena tanah itu. Faham nggak maksudnya? Artinya kok nggak berpikir gitu loh bahwa anak itu kan menyayanginya, mencintainya. Dia sangat tersentuh hatinya ketika ayahnya itu jenggotnya terkena pasir. Dibersihkan pula jenggotnya itu. Kok setelah itu kemudian ditanam? Betul-betul tidak punya hati. Makanya wajar kemudian zamannya disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Saya ingin luruskan, tersebar di masyarakat bahwa Umar bin Khattab itu membunuh anaknya hidup-hidup. Setiap Umar mendengar ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, Umar menangis. Difahami dari situ dia menangis ingat dosa membunuh anak wanita. Ini kebohongan. Ini kisah-kisah yang disebar oleh orang-orang Syiah untuk membenci Umar bin Khattab. Tidak ada riwayat yang sahih tentang hal itu. Bahkan Syekh Albani mengatakan ini riwayat yang tidak ada sanadnya. Tiba-tiba muncul begitu saja untuk memojokkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wadihati, pada Amirul Mukminin lelaki yang sangat sayang dengan anak-anak. Saking cintanya Amirul Mukminin, dalam riwayat Imam Ad-Darimi, kadang jenggotnya Amirul Mukminin dibuat ayunan. Dibuat apa? Gantungan. Itu menunjukkan Umar orangnya apa kan? Kuat. Saya nggak tahu setebal apa jenggotnya Umar. Dipegangi anak-anak gitu ya. Masya Allah. La quwwata illa billah. Kalau kita ya protol semua sudah ini. Nam kadzalik Allah. Kata beliau selanjutnya, "Hafilah rahimani Allah. Wa huwa yahfiru laha liyudfanaha wa la yakun fi qalbi la rahmah." Terus dia menggali tanahnya dan menggali tanahnya tadi tidak ada sedikit pun rasa iba, kasih sayang kepada anak wanita itu. Dan menakjubkan kita, anak itu mau diapakan saja oleh orang tuanya dia akan diam. Makanya hadisnya menyebutkan anak yang dilahirkan ke muka bumi ini kullu mauludin yuladu alam fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Bapak ibunya yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah begitulah anak dibentuk sesuai dengan apa yang dimaukan orang tuanya. Makanya antum harus perhatikan anak di usia sebelum tamyiz atau anak di usia sebelum mencapai usia balik, itu peran orang tua sangat penting. Tergantung orang tuanya bagaimana.
Kalau orang tuanya membiarkan anak-anak mereka rusak, ya rusak. Umumnya anak itu melihat siapa? Orang tua. Makanya menurut pendapat Syekh Mustafa Al-Adawi, guru paling baik bagi anak itu adalah orang tuanya. Mustinya seorang ayah atau ibu mencarikan guru bagi anak-anaknya yang memiliki karakter yang baik juga. Karena guru itu menjadi pengganti orang tuanya. Dan kenyataan ikhwafillah, coba untuk perhatikan dengan jujur, kebanyakan anak kita itu terdidik bukan dengan diri kita. Dengan kita itu sekian persen saja dari waktu yang ada. Ya, antum ketemu anak kapan? Coba jujur, kapan ketemu anak? Waktu ketemu dengan anak itu kapan? Sudah sore ya toh? Kondisi yang sudah lelah. Antum punya apa? Banyak masalah. Kadang-kadang terbawa di hadapan anak-anak. Bahkan kadang-kadang tidak ingin melihat anak-anak dulu. Lihat-lihat sudah tidur. Paling antum bangun tidur, salat subuh, majelis salim misalnya, ketemu sebentar, gendong sana, gendong sini. Kemudian tinggal kerja. Sore nggak ada duduk, kita mungkin duduk di sini, nak duduk sebentar, ayo baca Quran. Dengarkan, baca ini, koreksi kan begitu, nggak pernah kan? Siapa yang mendidik anak kita? Siapa kebanyakannya? Lingkungannya. Kalau pagi diantar ke sekolah misalnya, berapa jam di sekolah? Berapa jam di sekolah? Alhamdulillah. Anak-anak sekolah itu biasanya berapa jam? 5 sampai 7 jam ya. Katakanlah begitulah, 5 jam. 5 jam itu bertemu dengan gurunya tidak maksimal juga. Lebih banyak bersosialisasi dengan siapa? Teman-temannya. Nah, ini faktor-faktor yang seperti ini yang banyak mempengaruhi siapa? Pendidikan anak. Makanya bukan kecerdasan akal yang dibanggakan oleh para ulama, tapi apa? Baiknya akhlak. Baiknya akhlak. Dimana terkadang baiknya akhlak seorang anak itu nanti mendatangkan hidayah dari Allah berupa kecerdasan akal. Kalau di negeri kita kan kebalik, dipacu anak itu untuk pintar dari segi akalnya menurut versi manusia yang ada tentang pintar, tapi akhlaknya bagaimana? Rusak. Maka apa yang terjadi? Bukan pendidikan. Bedakan ini menurut apa? Kalau kita lihat buka kamus dalam bahasa Indonesia kan beda antara mengajar dengan mendidik, itu beda. Jadi akhirnya yang ada mengajarkan, tapi bukan apa? Memberikan pendidikan. Nah, ini penting. Ini karena memang fitrahnya anak itu melihat siapa yang lebih tua. Ada seorang anak yang masya Allah setiap ketemu temannya kalau berantem dipukul, yang dipukul temannya pasti wajahnya. Ketika ditanya kenapa kamu melakukan seperti itu, dia berkata melihat bapaknya mukul siapa? Ibunya. Ketika kami tinggal di Jalan Siaga itu ada SD Mutiara Rahmah di sana. Ada seorang anak itu suka mukul dan yang dipukul perempuan. Dia nggak mau memukul siapa? Anak laki-laki, dia nggak mau. Yang dipukul perempuan dan selalu yang dipukul wajahnya. Ketika kita tanyakan, kita hadirkan bersama gurunya, kita tanya juga dia mengakunya begitu, ngelihat ibunya dipukuli oleh si bapaknya. Itu pendidikan itu. Itu pendidikan. Sebaliknya ada seorang anak wanita yang benci sekali dengan guru laki-laki. Apa saja yang diperintahkan guru laki-lakinya nggak pernah mau dituruti. Padahal guru olahraganya kan laki-laki. Dilawan, ditantang. Ketika kita tanya apa sebabnya, ternyata latar belakangnya dia melihat ibunya suka melawan siapa? Suaminya. Baginya laki-laki itu rendah dan hina. Na'udzubillah. Tayyib, ini penting. Kita mengetahui kondisi apa? Anak. Wa hadza yadulluka ala anna al-jahiliyah amruha Sufal itu benar-benar rendah. Dari sini ini menunjukkan kepadamu kondisi jahiliyah itu urusannya jelek sekali, rendah dan hina. Bukan masalah mereka tidak punya adab. Kalau masalah adab dan etika, orang-orang Arab sejak dahulu mereka punya etika yang tinggi, adab yang tinggi. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah sesungguhnya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Berarti orang Arab dulu sudah mulia akhlaknya sebagiannya.
Tapi beberapanya sangat amat rendah dan hina. Fa innal wuhusa tahnu ala auladiya wa hiya wuhus. Binatang buas saja menjaga dan menyayangi anak keturunannya, padahal dia itu buas. Boleh? Ya kita nggak jumpai lah, kecuali kasus sedikit binatang buas yang memakan anaknya. Ada dijumpai hamil? Ada. Memang ada sebagian binatang buas yang dia memakan anaknya. Itu pun ternyata dia lakukan untuk menurut mereka memelihara kehormatan dirinya. Maksudnya begini, daripada dibunuh oleh binatang lain, lebih baik dibunuh oleh dirinya sendiri. Tetap jelek kan gitu ya. Tapi pada umumnya lihat, sebuah apapun seperti singa, ada antum jumpai makan anaknya? Ya enggak ada. Jahiliyah itu enggak begitu. Ya, wa haula'i la yahnuna ala auladim. Lihat orang jahiliyah ini, dia enggak bisa memelihara dan menjaga anak-anak mereka. Yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah berkata, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak-anak wanita itu mereka ditanya, anak-anak wanita yang dikubur hidup-hidup itu nanti ditanya. Ini tus'alu yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Anak ini ditanya. Saya mau tanya kepada antum ikhwan. Misal ada seorang raja didatangi dua orang. Yang satu berbuat zalim, yang satu yang dizalimi. Yang ditanya oleh raja ini yang dizalimi, kenapa kamu dizalimi? Memang dosamu apa? Ini menghinakan atau tidak? Menghinakan yang dizalimi atau tidak? Tidak. Memberatkan yang dizalimi atau tidak? Tidak. Justru ini tujuannya untuk mencari keterangan yang benar dan untuk menghinakan yang berbuat zalim. Maksudnya Syekh Utsaimin sini menjelaskan, coba lihat gaya bahasa Al-Quran itu luar biasa. Gaya bahasa Al-Quran ini nggak dijumpai di dalam kitab-kitab yang lainnya. Cukup manusia yang berakal akan mengakui Islam itu benar. Selain Islam tidak benar. Nah, bukan Islam itu paling benar. Kalau Islam itu paling benar berarti Yahudi benar. Nasrani benar. Islam itu benar, selainnya tidak benar. Bi'aidan bin qutilat. Dosa apa mereka itu dibunuh? Hal adnabti, apa kamu sudah berbuat dosa sehingga kamu dibunuh? Fa idza qala qail, nah ini dia. Kalau seandainya ada orang bertanya, kaifa tus'al wa hiyal mazlumah? Hiyal madfuna. Loh, kenapa yang ditanya yang dibunuh? Kan dia yang dizalimi. Dia ini ditanam hidup-hidup, masa ditanya? Artinya dikira bahwa kalau ditanya itu dibebani sesuatu. Diuji dengan ujian yang berat baginya. Summa hiya qad tudfanu wa hiya la tamiz. Dia dibunuh dalam keadaan dia belum mumayyiz. Wa lam yajri 'alaiha falam taklif. Qalamut taklif, belum berlaku baginya hukum-hukum taklifi. Fa kaifa tusal, kenapa sih dia masih ditanya? Qila, kata Syekh Utsaimin, inna tus'alu taubihan lilladzi wa'adaha. Ini dilakukan beliau, anak wanita itu ditanya untuk memburukkan dan menghinakan orang yang menyakitinya. Li'anna tus'alu amamahu, karena dia ditanyanya di hadapan orang yang membunuh itu. Ditanya di hadapan orang yang membunuh, di mana pada saat itu tidak tertutupi lagi perbuatan dosa. Tidak tertutupi lagi, dia mulai kemana nggak ada, akan dibongkar. Bahkan ternyata dibongkar di hadapan sekian banyak manusia. Yang membongkarnya siapa? Anaknya sendiri. Semakin bertambah hinalah dirinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, fayuqalu bi aydan bin qutilti au qutilan, sehingga akan ditanyakan kepadanya, dosa apa yang membuat kamu dibunuh atau dia dibunuh? Hadir, dalika law anna syakhsan i'tada 'ala akhar fi dunya fa atau ila sultan ila al-amir fa qala lil madlum bi aydan bin darabaka hadha ar-rajul wa huwa ya'rifu annahu mu'tadan 'alayhi laysa lahu dhanb. Lakinna min ajli tawbihi lidzalimani, kata beliau seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau kita jumpai dua orang di dunia didatangkan di hadapan raja atau hakim, zalim dengan yang dizalimi, lalu yang ditanya itu yang dizalimi, dosa apa sehingga si fulan ini memukuli dirimu? Dosa apa sehingga si fulan ini memukuli dirimu? Padahal dia tahu raja ini sengaja bertanya dan dia ngerti bahwa yang dizalimi itu tidak punya dosa, tidak salah begitu maksudnya. Berarti ditanyakan yang seperti ini tujuannya untuk menghinakan. Kenapa pula misalnya? Kamu kok nggak punya dosa dipukuli sama orang? Ini namanya ada apa? Faham maksudnya?
Ini tujuannya untuk menghinakan orang ini, bahwa yang memukulnya itu memang betul-betul jahil, bodoh, begitu maksudnya. Nah, ya. Oh misalnya Anda ada anak dipukul sama seorang guru dengan pukulan yang buruk. Lalu Anda datang ke hadapan guru itu. Nah, kamu ini salah apa kok dipukul sama guru? Paham? Itu untuk menghinakan siapa? Nah, maksudnya bapaknya, jangan kamu yang dipukul, aku aja kalau dia berani, begitu maksudnya. Atau seperti itu kira-kiranya. Nah, hafizah rahiman itu demikian keadaannya. Sehingga bayi-bayi itu akan ditanya dan itu akan menyedihkan hati mereka. Ketika mereka itu merasa kecewa dan merasa murka di saat mendapat kabar gembira tentang anak wanita, mereka akan menyesal nanti di yaumil qiyamah. Nasallallahu taala assalamu alaikum. Allahumma amin. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Kita akan lanjut tentang wa idas suhufu musirat pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.